Welcome to our channel. Tidak ada yang menyaksikan keberadaan Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Melalui data IMF hingga tahun 2021, Tiongkok berada di belakang Amerika Serikat dengan PDB sebesar 16,9 triliun dolar Amerika Serikat atau menyumbang 16,9 dari ekonomi dunia. Namun di balik fakta tersebut, siapa sangka bahwa Tiongkok menghadapi masalah yang cukup serius seputar perpajakan. Masalah apakah itu? Adapun pembahasan setelah ini akan menjelaskan semuanya lebih rinci. Tiongkok telah lama bersiap dengan sistem keuangan yang maju dan jaringan perdagangan internasionalnya. Namun di sisi lain, ada pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan, terutama untuk urusan pajak yang sistemis demi mendanai kegiatan pemerintahannya. Ada sejumlah masalah khusus, di antaranya mengapa negara ini tidak bisa menaikkan tarif pajak mereka. Pada Desember 2021, Dewan Negara dilaporkan akan memperpanjang program keringanan pajak penghasilan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, di mana pajak preferensial pada bonus akhir tahun tetap berlaku hingga tahun 2023. Sementara itu, pemerintah akan melanjutkan pemberlakuan pajak yang lebih murah atas insentif ekuitas hingga tahun 2022 dan pembebasan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebenarnya ini akan merugikan ekonomi. Meski demikian, ini juga menjadi upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemi. Sebagaimana diketahui, pengumuman ini dikeluarkan tidak lama sebelum Tahun Baru Cina yang menjadi musim belanja tersibuk. Seiring dengan upaya pemulihan perlambatan yang disebabkan oleh kemerosotan properti yang memburuk, konsumsi yang lemah, dan penyebaran virus, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan penjualan retail. Ya, perekonomian Tiongkok masih perlu dukungan kebijakan dan pemangkasan pajak adalah stimulus yang penting. Setidaknya demikian yang disampaikan anggota Chinese Tax Institute Zhou Ruijin kepada Bloomberg. Selanjutnya, Tiongkok nyatanya berhadapan dengan masalah pengumpulan pajak. Ya, mereka kesulitan mengumpulkan pajak terutama dari orang-orang yang lihai menghindari pajak. Pada tahun 2014 misalnya, pemerintah Tiongkok tercatat menanggung rugi hingga miliaran yuan karena para penduduk kaya di negaranya sering mengemplang pajak. Pasalnya, banyak penduduk kaya di negara tersebut yang menanamkan asetnya di negara lain. Padahal kelompok advokasi Amerika Serikat Global Financial Integrity mencatat aset Tiongkok di luar negeri mencapai 1,08 triliun dolar Amerika Serikat. Belakangan ini, pemerintah juga mulai menghapuskan perlakuan perpajakan khusus yang selama ini dinikmati oleh selebritis dan artis. Melalui saluran pemberitaan milik pemerintah, China Global Television Network, 3 Oktober 2021 diketahui banyak artis yang mendirikan perusahaan cangkang di yurisdiksi suaka pajak seperti Shanjing untuk menikmati berbagai insentif pajak. Faktanya, terdapat beberapa pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan pajak preferensial terhadap sektor hiburan guna menarik investasi dari sektor tersebut ke daerah terkait. Tak ayal, perlakuan khusus tadi pada akhirnya dimanfaatkan oleh selebritas untuk melakukan penghindaran pajak. Sebagai tindak lanjut dari pengumuman tersebut, 2 bulan kemudian, Otoritas Perpajakan Tiongkok memberi tenggat waktu 10 hari bagi selebritas dan influencer media sosial untuk membayar pajak yang terlambat. Sejauh ini, pemerintah Tiongkok dituding gagal dalam mencari tahu penduduknya yang mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar. Selain itu, Tiongkok juga berpotensi kehilangan banyak asetnya karena para penduduk lebih senang memutar roda bisnisnya di luar negeri. Namun di tengah upaya perampingan sistem pajak, Tiongkok menempati peringkat terendah dalam hal kemudahan membayar pajak. Sistem pajaknya disebut dapat membingungkan bagi investor asing yang tidak terbiasa dengan seluk-beluk dan keanehannya. Bank Dunia bahkan menempatkan Tiongkok pada peringkat 131 dari 190 yurisdiksi untuk kemudahan membayar pajak pada tahun 2017. Sebagai perbandingan, peringkatnya berada di bawah negara-negara berkembang Asia lainnya, seperti Malaysia di posisi 61 dan Indonesia di posisi 104. Menurut Bank Dunia, dibutuhkan 263 jam per tahun untuk menyiapkan pajak di Tiongkok.
dibandingkan dengan rata-rata 198 jam di Asia Timur dan Pasifik serta 163,4 jam di OECD. Meskipun Tiongkok bukan pelanggar terburuk di Asia dalam hal kompleksitas akuntansi dan kepatuhan, tetap saja kinerja mereka dinilai buruk untuk tingkat perkembangan ekonominya. Sampai di sini kita mungkin akan berpikir betapa kompleksnya sistem pajak Tiongkok. Hingga hadirlah pertanyaan wajar seperti, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Beberapa faktor yang berkontribusi pada kompleksitas tersebut ternyata mengarah pada penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang ambigu hingga sistem faktur Fapiao yang unik di negara tersebut. Bagaimanapun, sistem perpajakan Tiongkok mengalami perombakan dengan Undang-Undang Reformasi Sistem Pajak tahun 1994 yang membuatnya lebih sejalan dengan reformasi berbasis pasar Tiongkok, juga dengan transisi pajak bisnis atau BT ke PPN pada tahun 2016. Seperti dikutip dari ulasan China Briefing, sebelum reformasi PPN, bisnis di Tiongkok dikenakan pajak yang berbeda bergantung pada industri mereka. Secara garis besar, BT diterapkan pada sektor jasa, sedangkan PPN diterapkan pada manufaktur. Selain bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan di sektor jasa, reformasi PPN juga berupaya merampingkan sistem perpajakan Tiongkok dengan menerapkan PPN pada semua industri. Meskipun ini pada akhirnya akan menyederhanakan sistem pajak, sayangnya transisi tersebut malah menimbulkan beberapa kesulitan tak terhindarkan yang berkembang. Sebagai contoh, kadang tarif PPN mana yang harus diterapkan pada produk atau layanan tertentu tidak terlalu jelas. Terdapat 6 tarif PPN untuk mengekspor barang dan jasa, termasuk 0, sehingga mengidentifikasi tarif PPN yang berlaku untuk transaksi yang rumit tidak selalu mudah. Administrasi perpajakan negara telah menyadari masalah ini, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk memotong braket PPN 13% demi menurunkan beban pajak dan menyederhanakan sistem. Namun banyak bisnis tetap tidak yakin tentang kategori PPN mana yang berlaku untuk barang dan jasa mereka. Otoritas pajak tampaknya menyadari masalah pajak praktis yang dihadapi bisnis di Tiongkok. Banyak pengamat mengharapkan pihak berwenang untuk terus menggelar reformasi untuk merampingkan sistem pajak, sekaligus meyakini akan ada lebih banyak perubahan dalam praktik perpajakan ke depannya. Faktanya telah banyak fokus yang ditempatkan pada kebijakan moneter mengingat rekor inflasi yang tinggi belakangan ini. Namun, kebijakan fiskal seperti pada menaikkan dan menurunkan pajak serta mengeluarkan pemerintah seolah-olah tidak lebih penting untuk menjalankan ekonomi yang efektif. Di satu sisi, meningkatkan pajak dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, menurunkan pajak dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi selama masa-masa sulit. Meski demikian, keringanan pajak hanya efektif jika warga mulai membayar pajak. Jika pemerintah gagal untuk memungut pajak pada mayoritas penduduk, maka mekanisme kontrol ini tidak efektif. Memungut pajak penghasilan hanya pada sebagian kecil dari populasi menandakan bahwa pemerintah Tiongkok benar-benar tidak memiliki banyak kontrol atas ekonominya. Terbaru, pemerintah daerah menjual obligasi khusus senilai 1,5 triliun yuan atau setara dengan 220 miliar dolar Amerika Serikat pada semester 2 tahun 2022, di mana sebagian besar utang akan digunakan untuk membayar pengeluaran infrastruktur. Sebuah pedoman lama yang digunakan pembuat kebijakan untuk meningkatkan ekonomi yang terkena lockdown COVID dan kemerosotan industri perumahan. Kini, salah satu negara ekonomi terbesar di dunia masih bergulat dengan masalah pandemi COVID-19 yang tersisa. Seperti yang diketahui, kebijakan Zero COVID yang diambil pemerintah Xi Jinping membuat aktivitas ekonomi Tiongkok yang sedang bergeliat pulih kembali lesu. Tidak hanya itu, bencana gelombang panas yang dilaporkan sejak pertengahan tahun juga berdampak serius pada ekonomi negara. Kondisi ini membuat Lembaga Moneter Internasional IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Tiongkok yang diperkirakan hanya tumbuh 4,4% pada tahun 2022. Menurut kalian, sejauh mana Tiongkok akan mereformasi sistem pajak dan memulihkan ekonomi dalam waktu dekat?